Oke, selamat malam teman-teman. Jadi hari ini adalah malam Minggu, tanggal 14 Maret tahun 2020. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kasus pembunuhan yang begitu sadis yang ada di Indonesia dan bahkan dunia. Jadi ini adalah sesi terbaru dari YouTube channel aku. Jadi setiap malam Minggu aku akan upload video-video misteri, kasus pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi untuk itu jangan lupa subscribe, like, and comment this video, dan I hope you are enjoy. Let me start. Oke, jadi di video ini aku akan menceritakan kasus pembunuhan sadis seorang balita yang berusia 5 tahun yang dibunuh oleh seorang remaja wanita yang berusia 15 tahun. Dan pembunuhan ini terjadi di Sawah Besar, Jakarta Pusat pada tanggal 5 Maret tahun 2020. Dan cerita atau kasus pembunuhan ini begitu viral di internet, dan saya akan menceritakan kasus pembunuhan ini dari awal sampai akhir dan fakta-fakta apa saja yang mendukung dari kasus pembunuhan ini. Oke? Jadi kita anggap saja bahwa si korban yang berusia 5 tahun itu berinisial AP, dan yang membunuh seorang remaja usia 15 tahun ini kita beri inisial NF. Oke, jadi kasus pembunuhan ini sangat-sangat sadis. Oke, jadi aku searching di internet dan beberapa berita terpercaya mengenai kasus ini bahwa si NF ini membunuh si AP itu dengan sadar. Dan ketika dia ditanya oleh polisi bahwa si NF ini membunuh AP dengan sadar dan tidak merasa menyesal atas kejadian tersebut. Bahkan dia bilang bahwa si NF ini merasa puas dengan membunuh AP. Wow. Jadi aku membaca ceritanya sedikit seram ya, sedikit menyeramkan, karena aku nggak habis pikir anak wanita remaja umur 15 tahun itu memiliki nafsu membunuh. Kalian bayangkan berapa seramnya itu. Dan pembunuhan ini terjadi malam Jumat, tepat tanggal 5 Maret 2020. Jadi awal kasus dari pembunuhan ini adalah ketika pada tanggal 5 Maret tahun 2020 tersebut, si AP ini yang berusia 5 tahun pergi ke rumah tetangganya yang bernama NF yang berusia 15 tahun tersebut. Jadi si AP ini bermain ya, karena nama anak-anak kan. Si AP ini bermain ke rumah NF dan dia membawa sebuah mainan gitu. Pada saat di rumah NF, si NF ini berkeinginan untuk membunuh si AP, karena hasrat untuk membunuh dari si NF ini tidak bisa dibendung lagi atau tidak bisa ditahan lagi oleh NF. Dan maka karena di sana ada AP, jadi AP ini adalah target dari si NF dalam memuaskan hasrat membunuhnya NF. Jadi pada saat itu si AP diajak ke kamar mandi oleh si NF, di mana mainan dari si AP ini dicemplungkan ke dalam bak mandi. Bayangkan ya, anak kecil ya, usia 5 tahun itu tingginya paling nggak seberapa gitu, bak mandi itu ya dalam gitu. Jadi si AP ini mencoba untuk mengambil mainannya di dalam bak mandi, tetapi si NF ini menenggelamkan kepala si AP ini ke dalam air selama 5 menit. Kalian bayangkan, jadi ini kepala dimasukkan ke dalam air selama 5 menit. Jadi si NF ini mencoba untuk membunuh si AP. Dan ketika AP ini dinaikkan lagi kembali ke atas dan dia masih hidup, dan si NF ini dengan sadis mencekik si AP sampai berdarah. Dan dia menusuk leher si AP ini dengan sesuatu, dan sampai leher dari si AP ini berdarah dan lagi dicelupkan ke dalam air. Kalian bisa bayang gak berapa sadisnya orang ini? Dan yang jelas maksud dari pembunuhan ini adalah si NF ini ingin memuaskan hasrat membunuhnya, karena pada saat hari itu di rumahnya cuma ada si AP dan tidak ada seorang pun. Jadi dia memuaskan nafsu atau hasrat membunuhnya dan dengan membunuh si AP. Wow, amazing. Jadi ketika si AP ini sudah meninggal, si NF ini masukkan tisu ya, dan menambal-nambal lehernya itu dengan tisu agar tidak keluar darah gitu. Jadi rencananya si AP ini mau dibuang di pinggir jalan atau ke sungai gitu. Karena tepat pada waktu tersebut sudah menjelang malam, jadi si NF ini memutusin untuk menaruh si AP ini, jenazah atau korban ini, ke dalam lemari. Wow, kalian bisa bayangin nggak? Anak berusia 15 tahun membunuh seorang balita. Jadi dia merasa sadar dan merasa puas dengan kejadian tersebut. Gimana dia bisa berpikir seperti itu gitu? Kalian bayangkan anak usia 15 tahun. Dan sempat-sempatnya gitu, pada malam tersebut kan malam Jumat nih,
Si NF ini kan sudah memasukkan si AP badan si AP yang telah meninggal ke dalam lemari, dan pada malam hari dia mengupload sesuatu di Facebook. Jadi dia sempat ngupload sesuatu di Facebook, tulisannya lah seperti ini. Oke. Tulisannya seperti ini. Kalian bisa bayangin nggak apa yang dia bilang? Jadi aku baca cerita ini ya, kasus ini di internet, luar biasa. Aku nggak bisa membayangkan loh, anak usia 15 tahun tuh bisa punya pola pikir seperti itu. Dan dia juga sempat mengupload status seperti ini. Jadi pada saat malam tiba, si orang tua ini kan istilahnya itu melaporkan ke ketua RT dan RW dan pun juga polisi. Jadi pada saat itu dia merasa bahwa anaknya itu adalah kehilangan. Jadi awalnya itu ini adalah kasus kehilangan menurut orang tua mereka. Dia dilaporkan dan ketua RT mencari ke rumah si NF gitu, dan ketua RW juga mencari ke rumah si NF, tapi mereka tidak menemukan apapun. Dan dia sempat mengupload cerita ke sosial medianya, kayaknya ke Facebook ya, dia membuat status seperti ini. Kalian lihat bahwa pada malam saat itu dia bilang bahwa si ketua RT sudah menggeledah rumahku, tapi dia tidak menemukan apapun gitu loh. Bahwa si balita tuh aku taruh di lemari. Wow. Jadi dia memberikan kode-kode seperti itu. Awalnya sih teman-teman yang melihat dia mengupload status seperti itu tidak percaya dengan apa yang dia katakan gitu. Dan ternyata itu benar gitu, bahwa dia tuh menyimpan mayat balita yang dibunuhnya di dalam lemari. Dan keesokan harinya, besok harinya kan hari Jumat nih. Besok harinya dia beraktivitas seperti biasa. Jadi dia pakai baju sekolah dan dia berangkat ke sekolah. Namun ketika sampai di sekolah, dia mengganti baju dan memutuskan untuk ke kantor polisi. Wow. Yang aku nggak bisa bayangin itu adalah ketika dia sampai di kantor polisi, dia bilang gitu aja gitu. Bapak, mohon maaf sebelumnya. Cerita. Saya nggak tahu saya harus ngapain. Jadi saya habis membunuh seorang balita usia 5 tahun dan saya taruh di lemari rumah saya. Dia mengaku seperti itu ke polisi, dan polisi nanya, kenapa kamu membunuh ini? Apakah kamu merasa menyesal dengan pembunuhan yang terjadi? Kamu membunuh anak kecil itu? Tidak, Bapak, saya tidak merasa menyesal. Dan saya membunuh itu secara sadar. Dan saya merasa puas atas kejadian tersebut. Nggak habis pikir ya, bagaimana sih pola pikir dari anak ini gitu? Apakah anak ini tergolong sosiopat atau psikopat? Kita juga nggak tahu ini, pembunuhan begitu sadis gitu. Jadi dia menyerahkan diri ke kantor polisi. Dan dia sempat-sempatnya mengupload foto lagi. Mengupload foto dengan tulisan bahwa oh gini ya rasanya berada di mobil polisi. Dan herannya lagi bahwa dia itu buat status seperti ini loh, di penjara atau di rehabilitasi. Si anak ini udah kayaknya udah tahu ya, kalau karena usianya kan 15 tahun, di bawah umur. Aku heranin lagi adalah bahwa dia melakukan pembunuhan itu terinspirasi dari film-film horor. Yaitu dia terinspirasi dari film Chucky. Kalian tahu film Chucky itu seperti apa? Boneka hidup memiliki hasrat untuk membunuh. Jadi aku nggak tahu harus bilang apa lagi, tapi ini begitu sadis gitu. Dengan menonton film, dia melakukan kejadian-kejadian atau tindakan-tindakan yang dilakukan film tersebut di dunia nyata. Jadi sayang sekali ya. Jadi di sini peran dari orang tua si NF ini sangat minim untuk mengawasi si NF dalam menonton sebuah film. Ya pesannya adalah ketika kalian punya anak gitu ya, ketika kalian punya anak dan suka menonton film, ya usahakan ketika dia menonton film ada kalian gitu sebagai orang tua untuk mengawasi anak-anak kalian. Karena namanya anak kecil ya, di bawah umur 18 tahun itu kan pikirannya masih labil ya. Jadi dia mengikuti aja gitu. Ngerti ya? Dia mengikuti kejadian-kejadian yang ada di film tersebut, dia meniru lah itu, melakukan sebuah pembunuhan. Ini orang sebenarnya cerdas ya. Jadi fakta-fakta yang diberikan polisi adalah dia ini pandai berbahasa Inggris. Jadi dia suka menggambar. Dia ini seorang wibu. Sekali lagi, dia ini adalah seorang wibu, memiliki hasrat membunuh. Dan dia juga memiliki tokoh anime yang dia sukai, ada Slenderman. Kalian tahu Slenderman seperti apa? Cari tahu sendiri ya. Yang paling aku sayangin adalah si F ini memang dari kecil dulu itu suka membunuh hewan itu tanpa alasan apapun. Jadi kalau ada hewan nih, dia juga sering membunuh kodok gitu pakai garpu. Jadi tusuk-tusuk aja sampai mati gitu.
Dan dia kalau misalnya lagi kesal emosinya, dia itu suka melempar kucing dari lantai 2 ke bawah. Ya, jadi dia membunuh hewan, bunuh aja gitu. Ada cicak dibunuh, ada kodok ditusuk-tusuk, ada kucing dilempar aja itu dari lantai 2. Jadi aku nggak bisa cerita panjang mengenai masalah cerita ini, dan ini memang sangat seram sekali. Kalau kalian baca itu beritanya dan kalian melihat foto-foto tentang si NF ini, dia memang terlihat sedikit berbeda gitu dengan anak-anak di usia dia gitu. Kalau kita bilang dia psikopat, kita juga nggak tahu kalau psikopat itu dengan membunuh orang lain itu dia memiliki rencana-rencana yang bersifat detail gitu, nggak bingung gitu. Kalau si NF ini kan bingung gitu, dia sudah membunuh dan dia bingung mau dibawa kemana gitu, dia mau dibuang di sungai atau dibawa pinggir jalan, dia nggak tahu. Akhirnya dia memutuskan untuk menaruh di lemarinya. Tapi kalau si psikopat, dia pasti udah merencanakan segala sesuatunya seperti apa gitu. Ngeri. Aku nggak bisa bayangin ya, muka polosnya dia itu bisa memiliki pemikiran seperti itu. Dia orangnya tenang gitu, dan dia juga pintar gitu, tapi memiliki hasrat untuk membunuh. Kalian bayangkan usia 15 tahun punya hasrat untuk membunuh wanita lagi. Saya berkeringat ya rupanya membacakan cerita ini atau menceritakan cerita ini kepada kalian di malam hari. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jadi ini adalah sesi pertama aku mengupload video bercerita mengenai kasus-kasus pembunuhan tersadis yang ada di Indonesia, bahkan juga dunia. Jadi saksikan video-video berikutnya di malam minggu. Saya akan mengupload kasus-kasus pembunuhan lainnya. Terima kasih and bye-bye.